Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Setelah kita menyelesaikan perenungan firman Tuhan bersama-sama daripada kitab 1 Timotius, hari ini kita akan merenungkan di sebuah kitab yang baru, yaitu kitab Titus. Kitab Titus ini memiliki sebuah kemiripan dengan surat 1 dan 2 Timotius, sebuah surat yang bersifat personal, yang berisi sebuah penjelasan penugasan daripada Titus di sebuah tempat pelayanan. Ketika Timotius ditugaskan untuk pergi ke salah satu jemaat yang pernah dirintis oleh Paulus, kali ini Titus juga sama, diutus untuk bisa melayani jemaat Tuhan yang ada di sebuah daerah bernama Kreta. Kita akan membaca dari bagian pendahuluan surat Paulus kepada Titus. Mari kita baca bersama-sama Titus pasal 1 dari ayat yang 4 dan yang kelima. Dikatakan seperti ini: kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jemaat Tuhan, ayat keempat yang sudah kita baca tadi adalah sebuah ayat yang menunjukkan siapa penerima daripada surat ini, yaitu Titus sendiri. Titus adalah murid daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki hubungan yang dekat seperti seorang anak karena ia memanggil Titus sebagai anakku yang sah menurut iman. Hubungan yang dekat ini adalah bukan hubungan yang terbangun dalam waktu yang singkat. Sebuah perjalanan iman yang dilakukan bersama-sama dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga Paulus bisa menganggap Titus sebagai anak rohaninya. Titus adalah sesungguhnya bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang Yunani, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Meski awalnya dia tidak tahu siapa Tuhan, tidak kenal siapa Yesus, tapi pada akhirnya Paulus bisa berhasil membawa Titus menjadi percaya kepada Tuhan. Titus mengikuti beberapa kegiatan dan juga perjalanan misi setelah dia menjadi murid daripada Paulus. Dalam mengikuti Paulus, Titus bisa belajar banyak hal. Dia diperlengkapi, dia dibekali, dia belajar langsung daripada apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Terjadilah proses pemuritan antara Rasul Paulus dengan Titus. Kemudian setelah sebuah perjalanan iman yang dihabiskan bersama-sama, dan karena adanya sebuah kebutuhan, maka Rasul Paulus mengutus Titus untuk bisa melayani di sebuah daerah yang bernama Kreta tadi. Paulus meminta Titus untuk menyelesaikan sebuah masalah, sebuah keperluan yang harus diselesaikan, dan juga untuk memilih beberapa penatua untuk bisa dimuridkan. Dan seperti apa yang sudah kita baca tadi, Titus diminta untuk melanjutkan sebuah pemuritan, memilih penatua, dan mereka harus bekerja bersama-sama di dalam jemaat di Kreta tersebut. Lalu apa yang kita bisa pelajari bersama pada hari ini? Kehidupan Titus sesungguhnya adalah sebuah gambaran sederhana daripada seorang percaya. Setiap kita akan mengalami sebuah fase di mana kita dipanggil untuk menjadi murid, dipanggil untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Dan setelah kita menjadi murid, kita akan dimuridkan, kita mengalami proses pemuritan, diperlengkapi sampai bertumbuh dengan tujuan supaya kita bisa diutus untuk memuridkan orang kembali. Hari ini kita adalah seorang murid Kristus. Bersyukur kita memiliki Paulus yang telah menemukan kita dan memperlengkapi kita menjadi murid Tuhan. Tugas kita adalah sederhana. Mari kita menjadi seorang murid yang bertumbuh. Jadilah murid yang mau diproses. Jadilah murid yang semakin dewasa, supaya pada akhirnya kita bisa melanjutkan proses pemuritan ini dengan cara memuridkan orang lain. Saya berdoa kita semua
akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita bertemu Titus-Titus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi guru dan membawa lebih banyak orang melalui pemuridan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami belajar bersama-sama untuk menjadi seorang murid yang memuridkan. Tuhan, kami telah mengalami proses pemuridan yang mungkin cukup panjang dalam kehidupan kami. Mulai hari ini kami rindu Tuhan untuk menjadi seorang Titus yang mau diutus untuk menjangkau memberkati sebuah jemaat atau seorang secara tertentu. Supaya proses pemuridan itu tidak berhenti. Mampukan kami untuk bisa bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin mau untuk diproses melalui proses pemuridan di dalam Kingdom Group kami maupun di gereja. Tolong kami semua ya Bapa, supaya kami bisa lebih baik. Di dalam nama Yesus, ini doa kami semua, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, biarlah kita bertumbuh bersama-sama menjadi seorang murid yang memuridkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.